Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Risa Nurul Saadah, Lisha Lutfia Nurfuadah, Raihan Ali Yusuf, Vina Nurmayunita, dan Indri Susanti. Kekurangan gizi dan gizi buruk menjadi perhatian bagi anak-anak di Indonesia. Indonesia belum terlepas dari permasalahan gizi buruk dan gizi kurang. Di beberapa wilayah, gizi buruk dan gizi kurang masih membelenggu generasi penerus bangsa. Sejumlah provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat gizi buruk yang cukup tinggi. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang telah kita lihat dari tayangan sebelumnya, masalah gizi di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius. Hal ini berkaitan dengan kesehatan generasi bangsa yang akan memimpin negara kita di masa yang akan mendatang. Berkaitan dengan hal itu, kami akan menjelaskan bagaimana peranan Pancasila, khususnya sila kedua dalam mengatasi masalah malnutrisi di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MKWU Pancasila bab 7 tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Sebelum kita meninjau lebih dalam tentang sila kedua dalam pemecahan masalah kurangnya gizi di Nusantara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu gizi. Nah, ilmu gizi ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Nah, ruang lingkup ilmu gizi ini cukup luas. Fokus perhatian gizi dimulai dari cara produksi pangan dan agronomi ataupun peternakan, perubahan-perubahan yang terjadi pada tahap pasca panen mulai dari penyediaan pangan, distribusi dan pengelolaan pangan, konsumsi makanan, dan cara-cara pemanfaatan makanan oleh tubuh dalam keadaan sehat maupun sakit. Oleh karena itu, ilmu gizi juga sangat erat kaitannya dengan ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal, biologi molekuler, dan kedokteran. Karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi, maka ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Nah, dalam masyarakat, ilmu gizi ini diperlukan untuk menetapkan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan masyarakat secara luas. Sekian dari saya, terima kasih. Istilah gizi diambil dari bahasa Arab, yaitu giza atau dibaca gizi, yang artinya adalah makanan. Sedangkan nutrisi merupakan serapan dari kata nutrisi Inggris yang berasal dari bahasa Latin nutrition, yang artinya adalah makanan. Pada tahun 1958, ilmu gizi resmi menjadi istilah ilmiah dan masuk dalam kurikulum ilmu kedokteran di Universitas Indonesia. Dalam kalangan profesional, istilah gizi merupakan istilah resmi yang telah dipakai sejak lama untuk manusia. Kata gizi dikenal di Indonesia sejak tahun 1950-an. Pengertian gizi. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, perlu pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi di samping untuk kesehatan. Gizi juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang malnutrisi di Indonesia. Masalah kekurangan gizi masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia. Padahal, memperbaiki gizi menjadi target penting dari agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan kesepakatan pembangunan global. Masalah kekurangan gizi ini juga bukan hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga memicu tantangan bagi pembangunan sumber daya manusia nasional. Mengingat dampak jangka panjang, masalah gizi akan berpengaruh buruk pada kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah desa atau kelurahan di tanah air yang penduduknya menderita kekurangan gizi mencapai 12.183 desa. Dari jumlah tersebut, Nusa Tenggara Timur mempunyai desa atau kelurahan terbanyak yang penduduknya menderita kekurangan gizi,
yaitu sebanyak 1.671 desa, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan masing-masing 1.418 desa dan 1.361 desa. Beberapa faktor penyebab masalah gizi di Indonesia antara lain konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi, penyakit infeksi, dan tingkat kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus malnutrisi di Nusa Tenggara Timur. Permasalahan gizi pada balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi momok yang selalu menghantui masyarakat, terutama yang tinggal di daerah beriklim kering. Berikut merupakan penyebab-penyebab masih terjadinya gizi buruk di Nusa Tenggara Timur. Gizi buruk pada daerah Nusa Tenggara Timur disebabkan karena kekurangan pangan dan air bersih, terutama di daerah yang curah hujannya sedikit, serta daerah pegunungan. Pola konsumsi pangan masyarakat lahan kering sangat tergantung dari jenis tanaman pangan yang dibudidayakan. Karena jenis pangan yang dikonsumsi hampir seluruhnya diperoleh dari kegiatan bercocok tanam rumah tangga. Nah, selanjutnya, jenis pangan pokok yang dikonsumsi pada umumnya adalah kombinasi antara jagung dan beras. Pada awal musim panen, jenis pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat adalah jagung dan beras. Pada saat persediaan hasil panen semakin menipis, maka pola pangan pokoknya mulai bergeser ke arah beras yang diperoleh dengan jalan membeli. Nah, pada saat musim kemarau, masyarakat juga mengkonsumsi singkong sebagai pangan pokok substitusi karena pada saat tersebut ketersediaan hasil panen jagung sudah semakin menipis dan rumah tangga tidak memiliki cukup uang untuk membeli pangan pokok beras. Kurangnya ketersediaan air bersih akibat rendahnya curah hujan di daerah pegunungan, warga Nusa Tenggara Timur memiliki akses terhadap sumber air yang berkurang. Hal ini hanya merujuk pada ketersediaan sumber air dan belum memenuhi hak dasar lain seperti standar layanan yang baik dengan adanya saluran pipa dan keterjangkauan harga air bagi penduduk. Sila kedua sebagai solusi masalah malnutrisi di Nusa Tenggara Timur. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana sila ini berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk hidup sehat dan juga hidup sejahtera, termasuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Salah satu cara mengatasi hal ini ialah bisa dengan pemerataan distribusi pangan, yang mana distribusi pangan ini merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dalam menentukan stabilitas terjaganya pangan. Nah, pemerintah bisa melakukan beberapa cara, yaitu optimalisasi anggaran ketahanan pangan, lalu peningkatan produksi pangan, dan juga mengembangkan cadangan pangan. Yang kedua, karena salah satu faktor penyebab terjadinya malnutrisi di Nusa Tenggara Timur ialah karena kekurangan air bersih, maka masyarakat membutuhkan sumber air bersih. Nah, dikutip dari pertanian.co.id, pemerintah berencana untuk menciptakan 7 waduk raksasa untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam kebutuhannya akan air bersih dan juga menunjang dalam sektor pertanian. Dan yang terakhir ialah dengan penyuluhan atau pengenalan gizi pada masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya kepada ibu rumah tangga yang menjadi penanggung jawab untuk memberi konsumsi di keluarga. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.